Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El Akbari dari kelas 11 TKGA. Ingin mempresentasikan tugas teknologi layanan jaringan mengenai komunikasi data. Bagian pertama, informasi tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data komputer atau handphone ke perangkat lainnya. Contohnya seperti printer, telepon, kamera video, dan lain-lainnya. Komponen utama dalam komunikasi. Berikut ada 5 komponen yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan sistem komunikasi data, yaitu pertama, sumber data. Sumber data yaitu tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Sumber data ini juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serta mengirimkannya ke tujuan penerima data. Kedua, transmitter. Fungsi dari transmitter adalah untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya berupa kode biner yang hanya diketahui para ahli saja. Untuk mengolah data tersebut agar menjadi sebuah file teks, kita memerlukan media yang disebut transmitter. Media penerimaan atau sistem transmisi. Selain transmitter, ada juga yang disebut sebagai sistem transmisi, yaitu media yang fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Untuk tugas dalam sistem transmisi ini, dengan secara khusus yaitu mengirimkan data sekaligus informasi ke sumber penerima. Keempat, penerima. Komponen penting selanjutnya adalah perangkat yang dimiliki oleh penerima data atau informasi. Perangkat yang dimiliki oleh penerima data tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung karena harus melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja, contohnya workstation. Kelima, pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Maksud dari data perlu diubah ke bentuk sedia kala, data harus terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan ke bentuk awalnya, seperti sebelum dikirimkan pada tahap awal, barulah data itu bisa diterima dalam bentuk teks. Bagian 2, informasi perkembangan komunikasi data. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia telah menggunakan dan menggambarkan berbagai bentuk komunikasi dan informasi. Manusia mencoba menggunakan teknologi komunikasi berupa gambar yang menceritakan pengalaman kegiatan berburu pada dinding-dinding goa, menggunakan isyarat berupa bunyi untuk berkomunikasi dengan sesama dengan menggunakan genderang, trompet, api, dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Contoh karakter huruf yang digunakan pada masa ini adalah piktograf dan hieroglif. Piktograf itu adalah gambar yang digunakan untuk mengekspresikan atau menyampaikan arti atau makna dari suatu benda. Sedangkan hieroglif adalah sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Masa sejarah. Penemuan kertas oleh bahasa Cina menjadi tanda perkembangan bahasa tulis dan cikal bakal kertas saat ini. Pada masa ini, kertas tersebut dari serta bambu yang dihaluskan. Kertas tersebut dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukannya kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Masa modern. Ada beberapa teknologi komunikasi yang digunakan, yaitu yang pertama, mesin cetak. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak pertama menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Plat tersebut dapat diganti dengan bingkai yang terbuat dari kayu.
Berikutnya mesin analitik. Charles Babbage menciptakan mesin analitik yang mampu memasukkan data, mengolahnya, dan mengeluarkan output berupa kartu. Dengan menggunakan mesin ini, Augusta Lady Byron untuk pertama kalinya menulis sebuah program komputer yang pertama di dunia. Meskipun bersifat mekanis, mesin ini mengilhami terciptanya mesin digital seperti komputer digital pertama yang disebut ENIAC pertama. Telegraf dan kode Morse. Pada tahun 1837, diciptakannya mesin telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse bersama dua kawannya, yaitu Sir William Cole dan Sir Charles Wheatstone. Mereka berhasil mengirimkan berita melalui kabel dengan kode Morse, denyut listrik di antara dua tempat yang letaknya berjauhan. Film pertama. Film merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan kepada orang banyak. Awal mula film diciptakan pada tahun 1861. Pesawat, telepon, dan fotografi. Berdasarkan pada teknologi telegraf, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum untuk kali pertama. Pada masa ini, ditemukan pula fotografi dengan kecepatan tinggi oleh Edward Muybridge. Pita penyimpan magnetis. Pada masa ini, untuk kali pertama diciptakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang terbuat dari pita plastik kuat yang disebut mylar. Salah satu sisi pita tersebut dilapisi bahan magnet sejenis iron oxide atau oksida besi. Televisi tabung. Zworykin menciptakan televisi tabung dan komponen yang digunakan masih berupa tabung vakum karena pada masa ini belum muncul teknologi transistor. Media penyimpanan magnetik tape. Dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan informasi terjadi pada masa Perang Dunia II. Pengembangan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Hypertext. Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Dengan pengkodean hypertext dapat diciptakan halaman-halaman web yang digunakan dalam internet. Komputer digital. Setelah satu abad terciptanya analytical machine oleh Charles Babbage, komputer digital ENIAC 1 pertama di dunia diciptakan pada masa ini. Transistor. Para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil dan tidak menimbulkan panas yang berarti. Transistor planar. Pada masa ini dikembangkan komponen elektronik transistor planar oleh Gene Horney. Dengan teknologi ini, jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Pada tahun ini juga, Uni Soviet atau USSR meluncurkan satelit bumi buatan pertama yaitu Sputnik yang bertugas sebagai mata-mata. Jaringan komputer desentralisasi. Rand Paul Barron ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Jaringan komputer pertama di Amerika Serikat. Sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik tempat dengan kekuatan 50 kbps. Program email. Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email yaitu pengiriman pesan teks atau surat secara elektronik lewat internet. Internet. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulisan mengenai TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Bisa kita lihat gambar-gambar ini. Seperti inilah bentuk alat yang disebut tadi.
ada televisi tabung, ada mesin cetak, ada mesin analitik, ada telegraf, ada pesawat telepon, dan ada banyak yang lainnya. Bagian 3, informasi karakteristik komunikasi data. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. Source atau sumber, penghasilan data untuk ditransmisikan. Transmitter atau pengirim, sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama. Transmission system atau sistem transmisi merupakan jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jaringan kompleks network sebagai penghubung antara sumber dengan destination atau tujuan. Receiver atau penerima sebagai penerima dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Destination tujuan, menangkap data dari receiver. Hal yang dapat memengaruhi komunikasi data. Yang pertama, pengetahuan, perkembangan, persepsi, peran dan hubungan, lingkungan, emosi, kondisi, fisik, jenis kelamin. Di perkembangan, ada memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Di lingkungan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu nilai dan budaya atau adat, dan stimulus eksternal. Apa yang dimaksud sinyal digital dan sinyal analog? Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilang 0 dan 1, juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Bagian 4, informasi model transmisi data. Apa yang dimaksud simplex, half duplex, dan full duplex? Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu pihak. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh seperti walkie-talkie, di mana dua penggunanya harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengar. Full duplex, dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Komunikasi full duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dengan arah yang berbeda akan diletakkan pada suatu waktu yang berbeda. Tetapi teknik ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang mungkin menjadi setengahnya. Contohnya adalah switch. Apa yang dimaksud transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi serial yaitu pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirim. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Transmisi paralel yaitu sejumlah bit yang dikirimkan per waktu. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek, contohnya seperti transmisi ke printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Baseband adalah perangkat
adalah serangkaian tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Broadband adalah gelombang elektromagnetik kontin yang disebarkan melalui suatu media tergantung pada spektrumnya atau frekuensinya. Bagian 5. Informasi perkembangan generasi jaringan seluler. Jaringan seluler 1G. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1980. Jaringan 1G saat ini hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana, artinya jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi bernama VDMA atau Frequency Division Multiplex Access. VDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai AMPS, Advanced Mobile Phone Service, yang hanya mendukung untuk komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit, mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Berikutnya jaringan seluler 2G. Teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauannya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Awalnya, teknologi 2G ini disebut sebagai GSM, Global System for Mobile, dan CDMA, Kode Division Multiple Access, yang sudah mendukung pengiriman teks, SMS, dan suara sekaligus. Di era 2G, pula lah masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2,5G. Di era inilah teknologi EDG, Exchange Data Rate for GSM Evolution, diperkenalkan kepada pengguna dengan kecepatan akses 384 kbps. Edge bahkan juga sudah mendukung pengiriman MMS, Multimedia Messaging Service. Berikutnya jaringan seluler 3G. Teknologi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming atau akses di luar jangkauan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA, Wideband Code Division Multiplex Access, yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G, kita juga bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, sampai teleconference. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Berikutnya jaringan seluler 4G. Teknologi jaringan kemudian berkembang lagi lebih pesat dan hadirlah generasi keempat yaitu 4G dengan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler, tapi bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau bisa disebut Voice over
Voice over LTE ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi LTE bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT, Internet of Things, yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Berikutnya jaringan seluler 5G. Teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lainnya. Mungkin sampai sini saja presentasi saya. Jika ada kata atau ucap yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.